Generasi Cashless, ketemu lagi dengan saya Vera dengan program Yuk Kepo. Tim Yuk Kepo mengucapkan selamat Hari Pahlawan, Merdeka, Merdeka, Merdeka guys. Oke, pada Hari Pahlawan ini nih Yuk Kepo mau menyajikan beberapa fakta menarik. Seperti yang diketahui, pertempuran pada tanggal 10 November 1945 adalah salah satu peristiwa yang bersejarah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam sebuah perang yang disebut-sebut sebagai salah satu perang paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, perang besar pertama setelah Indonesia merdeka. Ada beberapa fakta nih guys yang menarik yang harus generasi cashless ketahui tentang peristiwa ini, karena peristiwa ini adalah tidak berdiri sendiri. Ada beberapa peristiwa pemicunya. Ini dia fakta-faktanya, kita akan kupas satu-satu. Let's go! Fakta ke-1, kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Peristiwa besar itu berawal dari sini. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Lalu pada 25 Oktober 1945, mereka masuk ke Surabaya. Mereka datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perangnya. Rupanya Belanda yang tidak terima kedaulatan Indonesia membonceng rombongan tentara Inggris nih guys, dan akhirnya memicu kemarahan rakyat Indonesia dan terjadilah perlawanan di mana-mana. Fakta kedua guys, insiden Hotel Yamato. Pada 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklukmat mulai tanggal 1 September 1945. Bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada 18 September, pada malam harinya, Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato sisi utara. Pemuda Surabaya yang melihat bendera Belanda di atas hotel itu, keesokan harinya mereka menjadi marah guys. Mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Para pemuda dan rakyat Surabaya berteriak meminta Belanda menurunkan bendera mereka. Dan akhirnya Residen Sudirman masuk ke dalam hotel untuk berunding dengan Plukman. Ketika itu, Residen Sudirman adalah seorang pejuang dan diplomat yang menjabat sebagai wakil residen atau Fukushiko Gunseikan, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu. Dia sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perundingan itu, dia dikawal oleh Sidik dan Haryono. Dan guys, dia meminta Plukman menurunkan bendera Belanda. Namun Plukman menolak. Sejarah menulis bahwa perundingan itu memanas dan berakhirnya dengan tewasnya Plukman. Dia dicekik oleh si Sidik. Sidik ini kemudian tewas oleh peluru tentara Belanda yang sedang terjaga-jaga. Sementara itu Sudirman dan Haryono berlari keluar hotel. Guys, ketika itu para pemuda sudah naik ke atas gedung hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Tapi Haryono kembali masuk ke dalam hotel dan ikut memanjat tiang bendera. Para pemuda berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek kain biru dan mengerek kembali ke puncak sebagai merah putih. Fakta ketiga guys, tewasnya Malabi. Setelah insiden di Hotel Yamato, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuskanlah pertempuran antara Indonesia melawan Inggris. Serangan-serangan kecil pun kemudian berubah menjadi serangan umum, yang memakan banyak korban, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Inggris. Guys, pada tanggal 29 Oktober menjadi gencatan senjata antara Indonesia dan Inggris. Perang meredah, tapi bentrokan kecil tetap terjadi di antara rakyat Surabaya dengan tentara Inggris. Bentrokan itu memuncak sampai dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober. Fakta 4 guys, ancaman Inggris. Tewasnya Malabi memicu kemarahan besar Inggris. Pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Chardon Robert Massert, mengeluarkan ultimatum Indonesia harus menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan terhadap tentara Inggris. Batas ultimatum adalah
tanggal 10 November jam 6 pagi. Fakta kelima guys, pertempurannya dahsyat. Ultimatum Inggris ditolak Indonesia. Ultimatum itu dianggap sebagai penghinaan terhadap para pejuang dan rakyat. Sebagai balasan atas ultimatum itu, pada tanggal 10 November pagi, para pemuda, pejuang, dan rakyat Surabaya turun ke medan perang. Bung Tomo dan Gubernur Surya membakar semangat patriotisme pemuda dan rakyat untuk mengangkat senjata melawan Inggris. Fakta 6 guys, ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November itu dicatat sebagai pertempuran paling dahsyat yang pernah terjadi di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Pertempuran ini berakhir pada tanggal 28 November. Menurut laporan kantor berita Reuters di kala itu, ribuan rakyat Indonesia tewas dalam medan perang dan diduga mencapai 20.000 orang. Sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Dan untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang gugur dalam pertempuran itu, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Keputusan Presiden itu ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1959. Itulah 6 fakta guys, pentingnya tentang Hari Pahlawan yang wajib kalian ketahui. Generasi cashless penerus bangsa ini harus tahu bahwa kemerdekaan ini diperoleh dengan darah dan air mata yang mencucur. Dengan taunya perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, kita jadi punya tanggung jawab lebih besar guys untuk merawat bangsa ini. Dan jangan lupa like, subscribe, komen untuk Yuk Kepo kita. Bye-bye.